Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah, para kristolog, para islamolog dimanapun Anda berada. Di konten ini kita akan memberikan respon terkait adanya pernyataan dari Saifuddin Ibrahim atau SI, di mana dia salah satu kontennya beberapa hari ke belakang, dia menyatakan bahwa Palestina adalah milik Israel. Dan untuk mendukung pernyataannya tersebut, dia memberikan beberapa ayat Bible dan juga Al-Quran. Namun uniknya, pernyataan yang ia sampaikan, khususnya ketika dia memberikan ayat Bible, alih-alih ingin membuktikan bahwa Palestina adalah milik Israel, ternyata ayat yang dia kutip, yang dia bacakan, justru membuktikan bahwa Israel tidak layak mendapatkan tanah Palestina. Lebih dari itu, di dalam pernyataannya, Saifuddin ini telah melakukan tudingan terhadap umat Islam, di mana tudingannya itu jatuh kepada fitnahan. Namun sebelumnya, silahkan bagi teman-teman Anda untuk mengecek terlebih dahulu di thumbnail seperti ini, di mana di thumbnail seperti ini, di dalam videonya kami telah memberikan bukti bahwa orang-orang Israel sendiri dalam mengukuhkan bahwa Palestina adalah milik Israel, secara pendekatan historis mereka telah melakukan kebohongan kepada publik. Dan di dalam konten ini kami akan menggunakan sumber-sumber yang Anda lihat saat ini. Ada 3 sumber yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua dan setidaknya bermanfaat bagi siapapun dan dimanapun. Oke, kita akan dengarkan bagaimana tanggapannya dari SI sendiri. Inilah videonya. Palestina itu adalah tanah dengan 2 sertifikat. Jadi ada 2 sertifikatnya. Sertifikat pertama itu adalah Alkitab berkata bahwa segala tanah yang ada di sekitar situ adalah yang disebut dengan tanah perjanjian, tanah milik Israel, tanah Yahudi. Sertifikat kedua adalah Al-Quran. Sesudah ini Anda akan melihat bagaimana kesalahan mengutip ayat yang ternyata SI sendiri membuktikan dengan ayat yang ia baca itu, membuktikan bahwa Israel tidak layak untuk mendapatkan tanah Palestina, hingga pada akhirnya secara psikologis untuk menutupi rasa malu dia mengalihkan ke pembahasan yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, seperti apa? Silahkan Anda perhatikan, cermati. Misalnya di Ulangan 31 ayat 20. 31 ayat 20, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari oleh mereka. Memang itu yang terjadi atas orang-orang Yahudi, karena tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dari perjanjian mereka. Nah, di sini dia memberikan sebuah tudingan, di mana tudingan itu jatuh kepada fitnah terhadap umat Islam. Seperti apa fitnahnya tersebut? Silakan Anda cermati. Jadi tanah pusaka ini ketika itu sunyi sepi, tetapi ketika Islam masuk ke tanah Palestina, itu orangnya sudah ada, tetapi dibantai habis waktu itu oleh tentara Islam. Ini kejadiannya setelah Nabi Muhammad meninggal. Masuklah orang Arab karena mereka memenangkan peperangan. Tetapi apapun sejarahnya, maksud saya apapun masalahnya, sejarah menulis seperti itu. Yang tidak bisa diganggu-gugat sebenarnya. Karena dikuatkan juga oleh Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 21, itu ya teman-teman, pernyataan dia sendiri, SI, yang memberikan pernyataannya salah mengutip, bahkan memberikan fitnahan terhadap umat Islam. Mari kita bahas. Dan terkait adanya bahwa pihak Israel adalah bangsa pilihan, doktrin tersebut tidak sedikit ya orang-orang Kristen maupun Yahudi, khususnya dari pihak Kristen sendiri, yang mengutip di dalam Al-Quran untuk mencari pembenaran. Dan inilah salah satu ayatnya, bahwa bangsa Israel merupakan bangsa pilihan. Namun ingat bahwa bangsa Israel merupakan bangsa pilihan kala itu sudah expire. Jadi tidak sampai hingga akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan justru bagi teman-teman, loh kok kenapa bisa ada expire? Perlu diketahui bahwa orang-orang Israel sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Allah. Namun pada akhirnya orang-orang Israel telah
melakukan sebuah pembangkangan. Dan di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 pun Anda bisa melihat semua umat Islam sepakat bahwa yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang yang sesat adalah orang-orang Kristen sendiri. Jika memang orang Israel ada bangsa pilihan hingga akhir hari nanti, kenapa Allah sendiri memberikan bukti-bukti pembangkangan atas apa yang dilakukan oleh orang Israel, bahkan memasukkan ke dalam kaum yang dimurkai Allah? Tidak mungkin bangsa pilihan di satu sisi, tapi di satu sisi mendapatkan murka Allah. Tidak mungkin bangsa pilihan di satu sisi, tapi satu sisi ternyata melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah. Nah, di sini bukti-buktinya teman-teman bisa mengecek bagaimana pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan sebagai buktinya pun kita akan memberikan sampai ayat 85 di dalam surat Al-Baqarah. Teman-teman nanti bisa dicek. Bahkan di dalam Bible sendiri, yaitu pada kitab Keluaran pasal 32, teman-teman nanti bisa mengecek salah satu pembangkangan yang dilakukan oleh umat Yahudi, yaitu mereka menyembah Allah lain, di mana tepatnya hal tersebut bisa dilihat pada Keluaran pasal 32 ayat 21 hingga 24. Nah, itu melalui Harun sendiri, hingga pada akhirnya Musa pun memerintahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, di mana nalar ini di zaman modern ya, mereka disuruh untuk melakukan pembunuhan kepada sesamanya. Itu disebabkan karena mereka telah menyembah Allah lain. Apakah itu merupakan ayat di dalam Keluaran merupakan fakta historis ataukah tidak? Saya kembalikan lagi kepada teman-teman seperti itu. Dan terkait adanya mereka membunuh saudaranya sendiri, teman-temannya dan tetangganya, Anda bisa melihat pada pasal 32-nya di kitab Keluaran ayat 29, dan itu bukan sekali dua kali, bahkan berkali-kali. Nah, di sini di dalam bukunya Karen Armstrong sendiri, karena tadi dia menyatakan bahwa si SI ini, bahwa orang-orang Israel, orang Yahudi itu habis oleh umat Islam ketika mereka menguasai tanah Yerusalem. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh SI merupakan sebuah kebohongan kepada publik, di mana kebohongan itu pun plus jatuh pula kepada fitnahan terhadap umat Islam. Apa yang dinyatakan oleh Karen Armstrong sendiri? Nah, teman-teman bisa membaca di buku ini, dan ini isinya sebagaimana yang telah saya tandai pada halaman 304-nya, bahwa Umar ketika beliau menguasai Yerusalem, ternyata apa, mereka menaklukkan kota tersebut dengan damai. Tidak ada pembunuhan sama sekali, tidak ada pengerusakan hak-hak orang-orang non-muslim. Berarti fakta yang disampaikan oleh Karen Armstrong sesuai dengan fakta sejarah, sedangkan pernyataan yang disampaikan oleh SI merupakan sebuah fitnahan. Bahkan di dalam buku ini teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini bukunya ya, dari Serambi. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek sendiri di kalimat yang saya tandai paragraf ini. Dan penduduk bukan muslim yang menyerah dengan damai kepada penguasa muslim diberi kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka di tempat ibadah masing-masing. Anda bisa membaca bagaimana sikap dari umat Kristen ketika mereka berhadapan dengan muslim. Mereka mendapatkan kebebasan dalam beribadah, apalagi kepada orang-orang Yahudi. Jadi apa yang disampaikan oleh SI merupakan sebuah kebohongan yang tidak berlandaskan fakta sejarah. Dan bahkan di buku Karen Armstrong sendiri yang masih sama bukunya, kala itu para pasukan salib mereka menguasai berbagai wilayah, hingga pada akhirnya para penduduk di dalamnya, masjid-masjid pun dihancurkan, dan para pengungsi Palestina pun berlarian menyelamatkan diri ke wilayah Islam. Bahkan di buku ini teman-teman bisa melihat apa yang dinyatakan di dalam buku ini justru yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Karen Armstrong, bahwa orang-orang yang di dalam pasukan salib ternyata mereka melakukan pembantaian massal terhadap sesama Kristen lagi. Di sini pada halaman 33, rumah dibakar, teman-teman. Itu dilakukan oleh para pasukan salib.
sungguh sangat mengerikan. Lebih dari itu, di mana isi-isi di dalam gereja yang dinilai ya menurut mereka itu bermanfaat, punya nilai jual, mereka rampok. Kebengisan dari Kristen, tapi ternyata kebengisan yang ada itu dinisbatkan kepada Islam. Yang tidak lain bukan, dia telah melakukan sebuah sikap yang tidak layak sama sekali untuk ditiru, karena telah melakukan kebohongan kepada publik, ditambah apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Dari adanya penjelasan yang kami sampaikan ini, bahwa landasan-landasan teologis begitu sangat lemah, apalagi ketika kita menyinggung tentang adanya landasan secara historis. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat, bahwa apa yang disampaikan oleh SI itu hanyalah sebuah pengklaim semata, sebuah pemaksaan secara teologis, terlebih secara historis dia telah melakukan fitnahan terhadap umat Islam. Semoga yang sampaikan ini bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata maupun sikap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.